Mari kita bersatu di dalam doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa keluar dari seluruh pekerjaan kami. Dan kami boleh tidak meninggalkan kumpulan orang percaya, di mana kami bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, di mana kami saling berbagi, di mana kami semua menerima instruksi yang sama dari Tuhan yang sama. Mari Tuhan berkatilah kami pagi hari ini, berfirmanlah kepada kami. Kami sungguh memohon pertolongan Roh-Mu, karena kami tahu jikalau bukan Roh-Mu yang membuka pikiran kami untuk mengerti kitab suci, jikalau bukan Roh-Mu yang membuka mata kami melihat keagungan-Mu Tuhan, kebesaran kuasa-Mu dan kekudusan-Mu, siapakah yang dapat melihatnya? Karena itu kami berdoa, memohon pekerjaan Roh Kudus di tengah pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai, ya ini lupa dia ngetiknya ya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dapat? Iya. Silakan lihat Alkitabnya masing-masing, baca dalam hati, saya akan baca secara bersuara untuk kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita lihat kertas pengantar yang sudah disediakan untuk kita. Yesaya menceritakan pengalaman panggilan pelayanannya. Yesaya mendapat visi tentang Allah yang duduk di tahtanya, penuh kemuliaan dan kekudusan. Yesaya dipanggil pada masa krisis, yaitu saat Raja Uzia mati. Raja Uzia adalah pemimpin yang cukup berhasil dalam sejarah Israel, dan kematiannya membawa ketidakpastian bagi bangsa itu. Yesaya mendapat penglihatan tentang Allah yang kekal, yang berkuasa,
memerintah sekalipun manusia fana. Mari kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dilihat Yesaya tentang Allah pada waktu krisis kematian Raja Uzia? Mari kita kembali melihat ayat 1 sampai 4. Tadi di latar belakangnya ya seorang raja yang kepemimpinannya selama ini bagus ya karena dia takut akan Tuhan. Iya, dan dia mati. Kita tahu pengaruh dari seorang pemimpin rohani sekaligus pemimpin kerajaan yang dekat dengan Tuhan itu pastilah akan ada. Dan kita melihat tadi di sini di tengah krisis itu Allah menampakkan diri kepada Yesaya dalam penglihatan. Iya. Jadi sebenarnya saya pikir-pikir kalau di tengah keadaan yang berat gitu dihadapi, sebenarnya Allah bukan Allah yang tidak menyatakan diri. Karena di sini kita lihat Allah berinisiatif untuk menyatakan siapa dirinya kepada Yesaya. Apa tadi yang dilihat Yesaya? Yesaya melihat ya dia duduk di tahta, Allah duduk di tahtanya yang tinggi, yang menjulang. Ini menunjukkan kebesarannya, ini menunjukkan kuasanya ya. Dan tadi jubahnya ya sampai ke bawah ya, sampai memenuhi bait suci. Jadi kita melihat di sini penampakan ini untuk menyatakan kepada Yesaya, sekalipun Uzia mati, masih ada aku yang duduk di tahta. Iya, masih ada Tuhan di tahta. Jadi kita melihat kembali di sini kita dibawa kepada Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di tengah apapun yang terjadi, ya Tuhan sebenarnya ingin kita melihat kepada Dia ya. Dan kita melihat tadi di sini betapa penampakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dalam ayat 2 dikatakan para serafim. Serafim itu adalah malaikat ya yang melayani Allah. Dan serafim ini arti kata serafim itu sendiri adalah yang menyala atau yang membakar. Jadi serafim ini tadi punya 6 sayap. 2 sayap tadi menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap siap untuk melayang. Apa artinya ini ya? Kita tahu bahwa kekudusan Allah itu ya tidak dapat dilihat. Bahkan tadi kemuliaan Allah itu terlalu menyilaukan bagi mata daripada serafim. Iya, masih ingatkah kita di Gunung Sinai betapa takutnya bangsa Israel melihat kemuliaan Allah, kehadiran Allah. Dan mereka berkata, Musa, kau sajalah yang naik, kami semua di bawah. Maka dibuatlah batas di bawah, tidak boleh dilewati. Ya, seperti itu. Jadi ini para serafim ini menutupi mukanya. Terlalu mulia Allah itu. Ya, sangat mulia sekali. Dan ya, mereka tidak sanggup untuk memandangnya dalam keberadaannya yang sesungguhnya. Dan 2 sayap menutupi kaki-kaki itulah bagi bangsa Israel biasanya adalah bagian yang dianggap paling hina. Ya, jadi dengan menutupi kaki dia memberi hormat kepada Allah. Ini menunjukkan kerendahan hati dari para serafim ini. Iya, mereka bukan saja melihat kemuliaan Allah, tapi melihat ya bahwa mereka rendah dan mereka menutupi kakinya dan ada 2 sayap untuk melayang-layang. Artinya 2 sayap ini untuk bergerak, untuk senantiasa siap untuk melakukan apa saja pun yang disuruh oleh Tuhan. Ya, kalau serafim aja bersikap seperti ini kepada Allah, betapa lagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Para serafim ini bernyanyi ya, mengucapkan apa isi kata-katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apakah karena dinyanyikan kudus, kudus maka Allah itu kudus? Tentu bukan. Allah memang kudus dalam seluruh keberadaannya dan itulah yang diumumkan. Ya, itulah yang diumumkan oleh para serafim ini, bahwa Allah itu kudus, tidak ada yang seperti Dia. Maka menghadap hadiratnya juga harus di dalam kekudusan. Iya, jadi ini satu penampakan yang sangat luar biasa. Gambaran bagaimana manusia ya harusnya mendekati Allah. Kalau yang namanya serafim atau makhluk roh saja seperti itulah sikapnya kepada Allah, betapa lebihnya lagi seharusnya kita manusia. Baik, mari kita lihat pertanyaan yang nomor 2. Apa yang disadari Yesaya ketika dia melihat kekudusan Allah? Saudara-saudara, di hadapan kekudusan Allah kita hanya bisa melihat celakanya kita. Di hadapan kekudusan Allah, Yesaya menyadari bahwa dia tidak kudus, bahwa dia memiliki bibir yang najis, bahwa dia tinggal ya di tengah bangsa yang juga sama seperti dia, sama-sama najis. Ya, namun matanya sudah melihat Tuhan dan dia bersyukur sekalipun dia najis, ya, dia tidak mati. Iya. Kalau tidak, bukankah di hadapan Allah yang kudus tidak tahan lalu bisa mati ya kan? Tapi kita melihat di sini masih ada anugerah bagi Yesaya. Sadar dia, betul-betul dia celaka. Betul-betul dia kotor. Kapankah kita bisa sadar kita kotor ya? Kalau enggak bisa kita melihat Allah itu dalam kekudusannya, enggak bisa kita lihat kita kotor. Maka sebelum Tuhan membuka mata kita, kita selalu merasa kita ini baik loh. Kita ini bersih. Kita ini lebih baik dari orang lain. Atau bahkan lebih kudus. Tapi sesungguhnya sekalipun kita lebih baik dari beberapa orang lain, di hadapan mata Allah yang kudus, seluruhnya terlihat. Tidak ada yang tidak terlihat. Apa yang orang lain gak bisa lihat, Tuhan melihat. Bahkan bukan saja tindakan dan perkataan kita yang Tuhan lihat dan Tuhan dengar. Niat dalam hati saja pun Dia tahu. Bukankah di dalam Matius itu dikatakan, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berdosa dalam hatinya. Itu niat. Iya, bukankah ketika Yesus masih ada di dalam dunia, ya, dan ada orang lumpuh itu dibawa kepadanya. Ketika Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu diampuni. Ada orang yang di situ bukan ngomong, tapi dalam hatinya. Dalam hatinya dia berkata, orang ini menghujat Allah. Dalam hati pun Tuhan tahu. Jadi dosa bukan yang sudah terjadi saja dilakukan. Iya, bukan yang sudah dikatakan saja yang adalah dosa. Tapi juga jikalau ada niat jahat dalam hati kita, mata Tuhan melihat. Iya, mata Tuhan melihat. Jadi jangan seorang pun merasa bahwa aku tidak bisa dilihat oleh Tuhan kesalahanku. Aku tidak bisa dilihat Tuhan keadaanku yang sesungguhnya. Sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada yang tidak kelihatan. Apa yang di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Apa yang masih dalam pikiran pun Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Mari kita lanjutkan ke nomor 3.
Apakah yang dilakukan Tuhan terhadap Yesaya? Inilah anugerah yang kita lihat ayat 6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mezbah adalah tempat di mana persembahan korban dibakar. Dan abu dari mezbah ini yang masih panas dan bara yang masih ada di sana, itu yang diambil dan ditaruh ke bibir Yesaya. Artinya apa? Dengan pengorbanan yang sudah dilakukan di atas mezbah itulah ada pengampunan dosa. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Kristus. Dialah anak domba Allah yang sudah dibakar, yang sudah dikorbankan. Dan dengan pengorbanannya itulah dosa bisa diampuni. Ada kalimat tadi di situ, ia menyentuhkannya kepada mulutku. Tanpa sentuhan maka tidak akan mungkin ada pembersihan. Tanpa Tuhan sendiri menyentuh kita, menjamah kita, membersihkan bagian yang kotor itu, kita tidak akan pernah bisa bersih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Jangan kita pikir tanpa Tuhan membasuh kita, mengampuni kita, akan ada pengampunan. Dan dari ayat ini juga kita melihat dosa itu punya nama. Jelas disebutkan, aku seorang yang najis bibir. Hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Itu artinya nama dosa itu harus disebutkan. Tidak berlaku orang yang berkata, ampunilah dosaku yang disengaja atau tidak disengaja. Atau ada juga orang berdoa, ampunilah semua dosaku yang kuingat dan yang tidak kuingat. Ada orang berdoa gitu? Barangkali dulu ada sebelum kita diterangi oleh Tuhan. Tapi setelah kita diterangi, akhirnya kita mengerti dosa itu punya nama. Jadi dosa itu harus disebutkan karena Roh Kudus menyadarkan akan dosa. Kalau kita sudah tahu apa itu dosa, inilah yang harus kita selesaikan. 2 minggu belakangan ini saya 2 hari di pertumbukan kami ngobrol-ngobrol. Ada yang terbuka dan bilang gini karena pas kami cerita keluarga masih menyinggung tentang kuasa gelap aku katanya, semua anakku ini dulu kupersembahkannya. Ada yang ditaruh benang merah, ada yang dibawa ke tempat sembah-sembahan, semua anakku semua. Generasi kedua juga bilang, anakku ini pun masih gitu juga ku buat katanya. Ini maksudnya ini tadi kakek nenek anaknya bilang anakku ini pun gitu juga ku buat gitu. Jadi ada di situ satu keluarga 3 generasi di situ kan, kakek, bapak, anak, 3 generasi. Tapi generasi mana yang tidak menyerahkan anaknya kepada gelap? Yang 2 ini menyerahkan, yang 1 belum lahir, nggak tahu kita nanti diserahkan lagi atau tidak. Jadi mereka sadar apa yang telah mereka lakukan, tetapi kesadaran itu masih 1 langkah. Langkah kedua setelah sadar, kalau kita lihat cerita anak yang hilang itu, setelah sadar dia di kandang babi itu ada niatnya untuk keluar. Aku akan pulang ke rumah bapakku. Di rumah bapakku, hamba-hamba di sana makan. Aku di sini menderita sekali. Sadar. Lalu ada niat.
Tapi setelah ada niat harus ada melangkah. Harus kembali kepada Bapa. Dan setelah bertemu mengatakan, aku tidak layak disebut anakmu oleh karena aku telah berdosa terhadap engkau. Iya, jadi banyak orang ada kesadaran akan dosa, taunya dia orang berdosa. Ada juga niatnya, tapi dia tetap berhenti pada tahap kedua. Dia tidak kembali dan dia tidak selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Sehingga Bapa tidak pernah mendekap dia. Bapa tidak memasangkan cincin, tidak memasangkan baju yang baru, tidak memasangkan juga kasut, dan tidak ada pesta, ya, oleh karena seorang anak telah kembali. Apakah kamu salah satu dari sadar dan ada niat, tetapi belum, ya, kembali dan belum selesaikan, dan belum ada materai dari Allah, kamu miliknya. Kamu belum baru, belum pakaian-pakaian baru, belum ada kasut, kerelaan melakukan apa yang Tuhan suruh, ya, dan tidak ada sukacita sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya harus dibersihkan dari kotoran itu. Kita juga harus dibersihkan dari segala kotoran, dari segala kenajisan kita. Saya rasa ini bukan baru kita dengar, ya, udah sering kita dengar. Tinggal apakah memang kita sudah disentuh tadi, sudah dibersihkan oleh Tuhan dari segala kotoran itu, sehingga dosa kita sebagaimana dosa Yesaya dihapus, ya, diampuni oleh Tuhan. Kembali pagi ini kita diingatkan akan hal itu, karena itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting, karena tanpa kekudusan kita bukan saja tidak bisa masuk surga, tanpa kekudusan kita tidak ada gunanya sebenarnya. Karena kita akan berakhir pada yang namanya upah dosa yang adalah maut. Iya, mari kita lihat seterusnya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi kita melihat tujuan pengudusan adalah supaya kita bisa berguna. Tujuan dari pengudusan supaya, ya, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kepada orang yang belum dikuduskan, Tuhan tidak akan memanggil dan bertanya, siapa kamu mau kupakai? Siapa kamu mau kuutus? Enggak, Tuhan enggak akan tanya. Tetapi orang yang sudah dikuduskan, Yesaya yang sudah dikuduskan, kepada dia Tuhan memanggil, dan kepada dia Tuhan bertanya, iya, apakah Yesaya itu mau diutus, mau disuruh oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Yesaya tidak berkata, ini aku Tuhan, utuslah orang lain. Dia berkata, ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku. Jadi kita melihat Yesaya tidak hanya ingin dibersihkan dari dosa-dosanya. Banyak orang sudah diampuni dari dosanya, dia hanya mau sampai di situ. Pokoknya nama aku udah tertulis di sorga. Aku udah mengaku, aku sudah diampuni. Berhenti dia di situ. Tetapi kita melihat Allah punya rencana lanjut untuk orang yang sudah diampuni dosanya. Allah tidak mau orang yang diampuni itu menjadi penonton selama hidup di bumi, diberkati dengan segala berkat, baik firman, baik berkat materi, tapi hanya untuk menjadi penonton saja. Tuhan mau kita diampuni supaya kita dipanggilnya untuk bekerja, untuk melakukan apa yang Dia suruh untuk dilakukan. Itulah sebabnya sering kita mendengar kalimat,
Di dalam kerajaan Allah tidak ada penonton yang semua adalah pemain. Maka setiap orang yang sudah dikuduskan, ya entah kecil besar, entah apa yang Tuhan suruh, pasti ada yang Tuhan suruh untuk dia kerjakan. Iya, saya kadang terharu ya kalau pergi ke pertumbukan hari Rabu gitu, iya menemukan ada Ibu Bonar itu sudah tua loh, umurnya udah lebih 70. Ada sih sudah karena nggak ada yang menetap, belum ada yang hamba Tuhan menetap di gereja. Ya ada sih yang disuruh membersihkan gereja itu 2 kali seminggu dengan diupahi. Tetapi dia selalu datang pada hari orang itu kebersihan. Ya, dia membersihkan jendela-jendela dan yang paling terharunya aku, lorong itu kan licin karena sering hujan. Kalau sering hujan muncul jamur. Jadi dia di masa tuanya itu ambilnya berusnya lorong itu. Berusnya lorong itu kan. Lah kerian dapoh teku. Aku yang khawatir. Jangan-jangan nanti jatuh dia licin seperti itu gitu. Tapi dia dengan senang hati melakukannya. Ini yang bisa aku buat, maka itulah yang dilakukannya. Dia bersihkan lorong itu, dia berus, nanti siram. Makanya aku rasa aku selalu lupa beli serok. Maunya beli serok 2 biji gitu ya kan. Yanti kurasa ku ingatkan ini supaya bisa ditarik airnya itu gitu supaya tidak tergenang ya. Dan akhirnya tidak licin. Iya, jadi saudara-saudara, orang yang dibersihkan Tuhannya, yang akan dipanggilnya untuk dipercayakannya sesuatu. Tapi orang yang tidak bersedia untuk dikuduskan, itu berarti tidak bersedia untuk dipakai. Maka mari kita renungkan bagaimana dengan hidup kita ini. Mendengar firman Tuhan sudah lama, lalu apalah gunanya kita ini coba? Apanya bagian kita? Iya, waktu akhir tahun lalu ya, Natal alumni itu saya sempat bertemu dengan orang tua Ibu Reguna. Itu juga jemaat paling tua. Gak tahu umurnya berapa. Tapi kurasa kalau kulihat-lihat kemungkinan mungkin sudah lebih itu 90. Tapi tahukah saudara-saudara, dialah pendoa syafaat yang paling setia di gereja itu. Dia udah tua, gak ada lagi kerjaannya. Itu pun kadang-kadang gaknya dia bisa berhenti. Nampaknya rumput di samping gereja itu udah dicabutinya. Nah, ada sedikit tanah kosong situ, udah tanam-tanamnya sayur, gak berhenti-berhenti dia. Padahal dia kalau berdiri begini, gak bisa lagi lurus gini. Nah, berdiri megang dinding pun dia udah gini. Tapi kalau berjalan dia huruf C. Ya huruf C kalau berjalan. Karena dia sudah membungkuk, gak bisa lagi. Kalau berjalan dia harus C. Kalau C dia tidak akan jatuh. Tapi dia jalan, belum pakai tongkat. Gak mau dia pakai tongkat. Gak apa-apa, aku C pun gak apa-apa katanya. Iya, dia pendoa syafaat yang sungguh-sungguh di gereja itu. Asal ada waktunya udah berdoa itu nanti. Asal ada waktunya udah berdoa. Paling tidak 3 kali 1 hari dia ada berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk pelayanan, untuk orang yang belum bertobat, ya untuk keluarganya juga yang belum sampai kepada Tuhan. Memang dia gak bisa lagi jumpainya, tapi kalau orang itu jumpai dia pasti cerita Tuhan Yesus. Iya, ini udah 90-an. Dia belum Alzheimer ya, belum pikun. Dia daya ingatnya masih ada. Pendengarannya juga masih ada, matanya juga masih ada. Cuma bengkoknya itu aja. Dia sudah huruf C. Bayangkan jalan gini, kakinya di sini, kepalanya di sini. Membungkuk, begini dia jalan. Tapi dia masih tetap berguna. Cuma kadang-kadang dia bilang, Ted, apalagi tugasku belum selesai ini. Kok aku belum pulang? Iya, kalau udah 90 sekian belum pulang kan. Ya, dan memang sudah berat karena tadi jalan melengkung, berdiri pun gak bisa lurus. Walaupun rapat dinding dia gak bisa lurus.
Tapi Tuhan mengaruniakan kepadanya umur panjang. Masih bisa makan loh. Salut aku lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Walaupun dia orang tua ya, dia itu hanya tamat pemberantasan buta huruf. Dialah yang saya layani di usia 60-an. Tapi bertobat dia. Lalu menyatu-nyatukan huruf satu perikop itu pun ya berjam. Karena dia nggak tahu huruf, jadi nyatu-nyatukannya itu gitu lama. Dan selalu asal sudah dia baca, dia akan ingat isinya walaupun dia tak tahu ayatnya di mana. Firman Tuhan bilang begini, gitu. Begitulah dia menjawab kepada orang. Jadi di situ aku ngerti, setua-tua orang pun bisa nggak ngantuk rupanya. Kalau sudah terang matanya. Kalau sudah dia beroleh kehidupan yang baru yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau ada tua-tua ngantuk ya lalap, tanda tanya ini. Apakah memang tadi malam tidak tidur ataukah memang ya belum hidup? Iya. Kalau sudah hidup inilah ya buktinya bahwa orang tua yang sudah uzur masih bisa mendengarkan Tuhan. Mari kita kembali ke nats kita ini tadi. Ya, kita tadi melihat bagaimana Yesaya akhirnya menjawab ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Artinya, apapun Tuhan yang engkau suruh aku mau melakukannya. Iya, dia sudah meniru serafim ini saya rasa ya. Dia sudah melihat Tuhan yang megah, yang hebat. Dia sudah merendahkan diri. Tetapi dia juga sudah siap kapan saja. Mau hidup bagi Tuhan yang telah mengampuni dosanya. Iya, bagaimana dengan kita semua? Mari kita lihat pertanyaan aplikasi. Apakah kamu melihat Tuhan pada masa krisis? Iya, banyak krisis-krisis hidup ini ya kita hadapi. Dalam masa itu, apakah Tuhan menyatakan diri kepada kita? Apakah kita melihat Dia? Ataukah asal sudah terjadi krisis, panik? Asal sudah terjadi masalah, cemas, berkepanjangan? Asal sudah terjadi sesuatu seperti kehilangan arah? Tak kemana matanya melihat? Asal sudah terjadi sesuatu, kembali lagi kepada dosa sebagaimana minggu lalu mengasihani diri sendiri. Iya, apa yang saudara lihat ketika krisis? Uzia bisa mati, tapi Tuhan tak mati-mati. Tuhan kekal, Dia berkuasa. Dia tetap duduk di tahta, Dia tetap memerintah, Dia tetap berdaulat. Tidak ada satupun yang bisa jadi di bawah matahari tanpa izinnya. Saudara-saudara, mari ya kita kembali ke sini. Sedih kali kalau tak bertobat ini, nggak ada Tuhan. Akhirnya nggak bisa melihat Tuhan dalam keberadaannya. Pertanyaan kedua, kapankah kamu sadar sebagai orang berdosa? Sudah sadarkah kita? Tidak ada bisa orang sadar betul-betul dengan serius, dengan dalam, kalau dia tidak bisa melihat besarnya Tuhan, kudusnya Tuhan. Iya, jadi orang-orang yang di luar sana yang gak kenal Tuhan, sadar juga dia dosa, sadar. Tapi sampai di situ saja kan, sadar-sadar tadi saja, sampai kepada niat saja. Tidak ada yang sampai kepada benar-benar bertobat, benar-benar keluar dari dosa itu, benar-benar bangkit untuk menerima hidup baru yang berasal daripada Tuhan. Iya, jadi tidak cukup sadar, tidak cukup niat, harus sampai langkah yang ketiga. Ada satu yang saya layani, dia bilang gini, aku baru nomor 2. Jadi di mana itu? Niatku udah lama ada. Niatnya udah lama ada. Tapi tidak datang pada Tuhan, maka lo robah-robah. Gel jambe jamborat ne.
tetap juga dia seperti itu. Iya, tapi kalau orang di dalam Tuhan kan menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dulu belum bertobat kamu perhati-hati, hari ini kamu perhati-hati. Lalu apa bedanya kamu dulu dengan sekarang? Dulu pemarah, sekarang pun pemberang. Ya sama saja, nggak ada bedanya. Dulu permenek, kitik ukur. Sekarang pun menek juga. Jadi jangan dage. Di mananya Tuhan yang bekerja luar biasa itu. Entah lo kan bertobat. Kalau seperti itu entah enggaknya nanti ke surga kayak mana itu. Karena siapa dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu. Ya saya ini nanti ada yang baru, ada. Kalau dulu tadi cakap kotor terus, bibir najis terus. Kemudian apakah pernah lagi setelah ini ya saya berbibir najis? Enggak ada catatannya. Iya, jadi Tuhan benar-benar menjadikan baru. Yang terakhir, bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang mau dipanggilnya? Sikap Tuhan tidak mungkin Tuhan tinggal diam. Tuhan membersihkan dulu. Maka kalau kamu enggak dibersihkan, entah enggak kamu dipanggil, enggak bisa kamu berguna. Makanya kamu enggak dibersihkan. Makanya kamu enggak mau dibersihkan gitu. Yang mana? Tuhan yang enggak mau membersihkan atau kamu enggak mau dibersihkan? Tapi yang jelas kita melihat Yesaya tadi, bara itu ditaruh di bibirnya itu. Pengudusan itu dilakukan Tuhan. Jadi kadang saya menunggu sajanya. Saya lihat firman sudah diberitakan, sudah didoakan. Ya, kita menunggu dikuduskan Tuhankah dia atau tidak. Kalau enggak ada kekuatannya untuk datang kepada Tuhan untuk dikuduskan, ya berarti dia orang yang seperti apa? Saudara-saudara, dipanggil Tuhan itu berkat yang luar biasa. Ya, kalau Tuhan bilang, mari ku bersihkan kamu, mari ya kita selesaikan perkara antara kita. Supaya dosa-dosa yang merah seperti kirmiji ku buat seperti bulu domba. Jangan lewatkan itu. Itu kesempatan langka. Itu kesempatan langka. Karena akan ada waktunya kamu mau datang pun gak bisa kamu datang. Tapi ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan mau menyentuh, berilah diri untuk disentuh. Berilah diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Masih ada kita di sini yang tidak dibersihkan? Iya, mungkin ada. Kalau ada, mungkin kamulah orang yang takkan berguna itu. Karena hidup pun makan terus, diberkati terus, tetap gak ada gunanya. Karena di tangan Tuhan tanpa dosa dibersihkan, tidak akan ada guna kita. Maka mari ya, jangan membela-membela dosa. Iya, aku dekah makan git, bangga pula itu, sudah lama baru mau, itu pun bangga pula itu. Waktu Tuhan begini, aku gak mau, ini aku gak mau. Hebat kali rupanya. Ya gak mau itu gitu ya. Iya, bangga pula gak mau. Syukur belum mati kamu waktu gak mau itu. Syukur masih ada anugerah. Masih ada kesempatan di mana Tuhan membersihkan. Kalau gak dibersihkan gak berguna. Makanya adanya orang udah Kristen lama gak ada gunanya memang. Iya, gak ada gunanya. Dia tidak bermanfaat bagi kerajaan Allah. Iya, kerajaan Allah aja lalap yang bermanfaat bagi dia. Minta saja dia terus menerus dia harus diurusi. Tapi dia tidak pernah ya hidup dia bagi Tuhan yang telah ya yang begitu besar itulah yang menyatakan diri kepada manusia. Terakhir, sudah ya, ayat hafalan. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kembali lagi kita diingatkan, Tuhan itu kudus dan kita harus dikuduskan. Piring bersihnya kita pakai, baju yang bersihnya kita pakai ke gereja. Bukan baju yang bau. Iya, mengapa? Bau ini gak cocok untuk dipakai. Yang sudah dibersihkanlah, yang sudah kita rapikan, itunya yang dipakai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah zaman yang susah, pada waktu itu Engkau menyatakan diri kepada Yesaya. Engkau mau mengatakan manusia memang fana, tetapi Tuhan tidak fana. Tuhan kekal selama-lamanya. Dia tetap berkuasa, dia tetap memerintah, dia tetap berdaulat. Dia Allah yang agung, dia Allah yang kudus, dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Hari ini kami diingatkan kembali siapa Allah itu dalam seluruh keberadaannya, sehingga tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, karena Engkau Allah yang besar, yang menunjukkan dirimu juga kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya kami menyadari dosa itunya yang menghalangi Allah berbuat dalam hidup kami, supaya sungguh kami semakin jijik kepada dosa, semakin kami mau dibersihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengambil inisiatif untuk membersihkan Yesaya ini. Dan kami tahu ketika kami masih berdosa, Engkau telah mati untuk kami. Itulah inisiatif Allah untuk menyelamatkan kami, supaya dosa kami bisa diampuni. Kiranya hati kami benar-benar terbuka terhadap Tuhan. Kiranya kami tidak membela, baik itu dosa perbuatan, baik itu dosa kata-kata, baik itu dosa di dalam pikiran atau dalam hati kami. Kiranya kami mau dibersihkan oleh Tuhan, karena Engkaulah Allah yang berkuasa untuk membersihkan, dan Engkau juga Allah yang berkuasa untuk memakai. Berkatilah kami semua, kami yang ingin hidup berguna, kami yang ingin hidup bagi Allah kami yang telah memberikan kami pengampunan, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami rela, kami sungguh-sungguh mau tidak ada satupun yang tidak ditahirkan dari hidup kami ini, yang menghambat pekerjaan Roh di dalam diri kami dan melalui diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang menguduskan kami semua, supaya firman-Mu ini menunjukkan kepada kami apa yang salah, dan biarlah setiap kami rela untuk dibentuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa.